Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Felix Sabatino dengan NIM 194 10 1083. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek desain antarmuka pengguna saya yang berjudul Akang atau Arek Tukang. Di sini saya akan menjelaskan kelima elemen UX. Yang pertama ada strategy plane, ada scope plane, structure plane, skeleton plane, dan surface plane. Nah, strategy plane adalah elemen UX yang berada pada level pertama. Di level strategy plane ini, kita akan mencari tahu apa kebutuhan dari user dan tujuan dari dibuatnya produk dari Akang ini. Nah, user needs atau kebutuhan user. Di sini kami memiliki suatu ide mengenai suatu masalah, yaitu masalah di mana para pasutri yang tidak sempat mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka sendiri karena tidak memiliki pengalaman dan keterampilan sendiri. Maka dari itu, mereka membutuhkan bantuan tangan orang lain dan biasanya mereka kesulitan untuk mencari jasa tukang yang terpercaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Lalu yang untuk product objectives-nya, berdasarkan data-data yang kami dapatkan dari hasil survei melalui Google Form yang telah kami sebar dari beberapa minggu yang lalu, bahwa setiap orang memiliki jumlah pengalaman yang berbeda dalam menyewa jasa tukang, dengan rentang harga yang berbeda-beda juga. Maka dari itu, kami akan mewujudkan hal tersebut agar aplikasi ini dapat mencapai bisnis goals kami. Nah, di sini kami mendapatkan 42 respondens. Sebanyak 42 respondens pernah menggunakan sebanyak 90,5% pernah menggunakan jasa tukang di tempat tinggal mereka dan sisanya belum pernah. Dan dalam setahun sebanyak 71,4% dalam setahun pernah 1 sampai 3 kali menyewa jasa tukang dan sebanyak 16,7% sebanyak 4 sampai 7 kali selama setahun dan sisanya menyebar secara merata. Lalu 71,4% pernah mendengar bahwa mereka dapat mencari atau menyewa jasa tukang melalui sebuah aplikasi. Maaf, 71,4% itu tidak pernah dan 28,6% pernah. Dan sebanyak 50% mereka tertarik ketika ada aplikasi untuk menyewa atau mencari jasa pertukangan di tempat tinggal mereka. 42,9%-nya sangat tertarik dan sisanya biasa saja dan kurang menarik. Nah, sebanyak 42 responden mereka apakah merasa kesulitan? Jawabannya adalah ada yang iya dan tidak. Jadi rata-rata mereka ada yang menjawab iya dan juga ada yang menjawab tidak. Lalu sebanyak 42 responden juga menjawab berapa range harga dari jasa tukang mereka. Ada yang 100.000, ada yang 300.000, ada yang 50.000, bahkan ada yang sampai 1 juta. Jadi range harganya sangat bermacam-macam. Lalu sebanyak 42 responden juga menjawab apakah konten apakah yang akan harus ada di aplikasi Akang ini. Misalnya yaitu review atau rating, harga, spesifikasi tukang, foto tukang, dan macam-macam lainnya. Lalu elemen yang kedua yaitu scope plan. Scope plan ini adalah elemen yang berada pada level kedua. Elemen ini terdiri dari functional specification dan content requirements. Di functional specification ini terdapat fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tukang Akang nantinya. Yang pertama ada pemilihan tukang, pencarian, berita terbaru, marketplace, lihat orderan, fitur voucher atau kode promo, fitur chatting, pembayaran, dan fitur menyunting profile atau edit profile. Dan content requirements ini adalah konten apa saja yang ada di aplikasi Akang nantinya. Yaitu ada ilustrasi atau vektor, ada icon, ada button, ada teks, ada gambar atau image, dan ada progress bar. Nah, elemen yang ketiga yaitu structure plan. Elemen ini terdiri dari interaction design dan information architecture. Nah, di structure plan ini, elemen konten dan fitur yang sudah ditentukan pada scope plan akan diatur lebih lanjut. Nah, ini structure plan-nya. Ini akan dilihatkan lebih jelas. Diawali dari splash screen kita masuk ke onboarding. Jika punya akun maka dilanjutkan ke login, namun jika belum akan disuruh buat akun. Nah, di login ini terdapat empat cara, yaitu login manual, login dengan Google, login dengan Facebook, dan dengan Twitter.
Jika kita login dengan manual, kita harus menginputkan email dan password kita. Namun jika kita lupakan passwordnya, harus menginputkan email, kode verifikasi, dan menginputkan password baru yang nantinya akan dipakai kemudian hari. Nah, lalu akan dituju kembali ke login manual. Kita harus menginputkan email dan password terbaru nantinya. Nah, setelah berhasil login, akan masuk ke fitur menu utama atau homepage. Di homepage terdapat 6 subfitur, yaitu search bar, wishlist, chatting, promotion bar, klien tukang, dan news update. Di search bar kita dapat mencari sesuai keinginan kita. Di wishlist kita dapat tukang atau perusahaan mana yang kita inginkan sebelumnya. Lalu di chatting itu terdapat pilihan tukang atau perusahaan, kita dapat chatting dengan mengirimkan pesan atau mengirimkan attachment, dan juga dapat video call. Di promotion bar kita dapat melihat list promosi yang ada. Pada pilihan tukang kita dapat melihat tukang-tukang yang tersedia atau pilihan lain yang lebih banyak selain di menu utama. Lalu setelah memilih tukang, kita dapat melihat perusahaan yang menaungi tukang-tukang tersebut, lalu memilih jasa yang akan digunakan dan melakukan order sekarang. Di order sekarang akan menginputkan di pembayaran, namun akan saya jelaskan nanti. Lalu fitur selanjutnya ada marketplace. Di marketplace ada pencarian sesuai masukkan keyword apa yang kalian mau, lalu akan menampilkan produk atau brand. Namun jika tidak ingin mencari, mereka dapat langsung memilih apakah itu interior atau eksterior atau lainnya. Setelah produk tampil, mereka dapat memilih produk atau memilih brand. Jika memilih brand, mereka dapat menampilkan produk dari suatu brand tersebut dan memilih produk dari brand tersebut. Nah, jika kita memilih suatu produk, kita akan dapat penjelasan dari produk tersebut. Kita dapat menambahkan ke wishlist, kita dapat melihat deskripsi produk, dapat melihat spesifikasi produk, dapat melakukan order produk sekarang. Nah, jika kita mengklik pilihan order sekarang, kita harus menginputkan alamat pengiriman, input jumlah produk, input cara pembayaran, input cara pengiriman, dan voucher. Jika belum punya voucher, maka dapat melanjutkan ke kirim sekarang. Namun jika kita sudah memiliki voucher, kita dapat menginputkan voucher secara manual dengan menuliskan kode voucher tersebut atau memilih voucher dari fitur voucher nantinya yang akan saya jelaskan lainnya. Jika sudah, kita dapat klik kirim sekarang dan akan diteruskan ke fitur order. Di fitur order ini terdapat dua subfitur, yaitu ongoing order dan completed order, di mana ongoing order ini untuk memeriksa progres tukang yang sudah bekerja, dapat memeriksa progres apakah yang sudah dilakukannya, dan memeriksa pembayaran apakah sudah lunas atau belum. Lalu completed order, di sini ketika order yang kita lakukan telah selesai, kita dapat menginput rating dari jasa yang telah kita pilih. Lalu fitur selanjutnya adalah fitur voucher. Di sini kita dapat menampilkan voucher yang telah diinputkan di fitur profil. Nah, di fitur profil ini terdapat 4 subfitur harusnya, yaitu akun, masukkan voucher, pusat bantuan, dan satunya lagi customer service. Di akun ini kita dapat mengedit akun kita, mengedit identitas, ataupun mengedit alamat pengiriman yang akan dituju. Nah, setelah klik simpan akan dilanjutkan ke menu profil tersebut. Lalu di subfitur masukkan voucher, kita harus dapat memasukkan kode voucher. Jika tersedia, voucher tersebut akan dipilih dan langsung masuk ke menu tampilkan voucher. Jika tidak, kita harus disuruh masukkan kode voucher secara benar. Nah, di pusat bantuan ini terdapat pertanyaan atau bantuan-bantuan di mana banyak orang yang telah bertanya sebelumnya. Dan satunya lagi harusnya ada customer service di sini. Customer service ini untuk bertanya secara langsung pada customer service jika di pusat bantuan ini tidak ada pertanyaan yang kita mau tanyakan. Lalu dapat logout dan itu menyelesaikan aplikasi dari Akang ini. Saya lanjutkan. Nah, setelah itu skeleton plane. Skeleton plane ini adalah elemen yang berada pada level keempat. Elemen ini terdiri dari information design, interface design, dan navigation design.
Pada tahapan ini, kita sudah memulai bagian desain. Implementasi dari skeleton plane adalah pembuatan wireframe yang akan memberikan gambaran secara kasar dari antar muka dari produk yang nantinya akan digunakan oleh user. Nah, hasil dari skeleton plane ini berupa low fidelity wireframe design. Lalu surface plane. Di surface plane ini adalah elemen yang berada pada elemen kelima, level kelima atau elemen terakhir. Di elemen ini terdiri dari sensory experience yang diwujudkan dalam bentuk high fidelity design. High fidelity design merupakan desain yang sudah sangat mendetail dari aspek font, warna, resolusi, dan lain-lain. Nah, saya akan menjalankan prototipe yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini dimulai dari splash screen, terdapat logo dan background berwarna kuning sebagai ciri khas account. Lalu terdapat onboarding sebanyak 3 layer, dan di akhir onboarding diberikan pertanyaan apakah Anda sudah mempunyai akun atau belum. Jika sudah, dapat langsung masuk dengan masukkan email dan password lalu sign in. Namun, jika belum mempunyai akun, kita dapat mendaftarkan akun dengan masukkan identitas kita, lalu alamat pengiriman yang nantinya akan dituju, dan masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui nomor telepon yang tertera di atas. Jika benar, lakukan konfirmasi dan selamat, Anda berhasil membuat akun baru. Nah, setelah berhasil membuat akun baru, Anda akan langsung ditujukan ke menu utama. Namun, bagaimana kalau kita lupa password dari user akun kita? Dapat meminta lupa password dengan masukkan email yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita diharuskan mengecek email kita dan dapat langsung masukkan password baru dan masukkan ulang password baru. Nah, untuk lupa password kita akan dilanjutkan ke halaman sign in, bukan ke halaman menu utama. Masukkan email, masukkan password terbaru. Nah, di menu utama ini yang sudah dijelaskan di structure plane tadi, terdapat searching bar, terdapat wishlist, chatting, promotion bar, pilihan-pilihan tukang, dan news update. Yang pertama di search bar dulu, kita masukkan keyword. Contohnya di sini keyword tukang, maka muncul list tukang dan list perusahaan. Lalu di wishlist, terdapat wishlist tukang dan wishlist perusahaan. Di chatting, kita dapat chatting dengan tukang ataupun dengan perusahaan, suatu perusahaan. Nah, kita dapat mengirimkan pesan di sini, juga dapat mengirimkan attachment bisa berupa gambar, bisa berupa dokumen, bisa berupa voice note, dan lain-lain. Lalu dapat juga melakukan video call. Melakukan video call dengan tukang yang sedang kita gunakan jasanya. Lalu selanjutnya itu ada promotion bar. Di sini kita dapat melihat list promosi yang ada. Lalu di pilihan tukang, jika kita masih belum menemukan tukang yang kita pilih, kita dapat mengklik lebih banyak tukang. Nah, di sini akan terlihat tukang-tukang lainnya. Nah, kita contohkan aja montir. Nah, kalau montir ini terdapat perusahaan-perusahaan menaungi banyak tukang ya. Ini contohnya saya berikan 3 dengan nama perusahaannya dan range harga dari perusahaan tersebut. Kita ambil contohnya BMW Astra International. Nah, BMW Astra International ini menyediakan 2 jasa, yaitu servis mobil dan check-up lengkap. Lalu akan dituju ke menu pembayaran. Kita terdapat alamat pengiriman, list order, cara pembayaran, kode voucher. Kita masukkan kode vouchernya. Kita gunakan kode vouchernya, maka kode voucher akan masuk dan langsung subtotalnya akan langsung terpotong. Lalu lanjut ke fitur kedua, yaitu fitur marketplace. Di sini terdapat menu pencarian dan pilihan-pilihan dari suatu produk berdasarkan pilihannya, karakteristiknya. Di sini dapat produk ataupun brand. Lalu kita pilih powerful handrail. Nah, di sini terdapat foto, terdapat icon wishlist, terdapat icon chatting untuk mengecat dengan perusahaan, terdapat rating dan berapa banyak produk yang telah terjual, harga dan perusahaan memproduksi produk tersebut. Dapat melihat deskripsi dan spesifikasinya juga. Jika setuju, kita akan melakukan ke order sekarang. Nah, di sini dapat alamat pengiriman,
list order, jenis pengiriman, cara pembayaran, kode voucher, dan kode voucher. Kita masukkan kode vouchernya lagi. Nah, di sini akan langsung terpotong sejumlah 150.000 berdasarkan kode vouchernya. Dapat melihat dan memilih jenis pengiriman, dapat melihat dan memilih cara pembayaran. Lalu kita lakukan bayar sekarang. Nah, akan masuk ke menu ongoing order. Di sini kita dapat melihat pekerjaan yang dilakukan oleh tukang. Di fitur order ini kita dapat melihat pekerjaan yang dilakukan oleh tukang, progresnya sampai mana, dan di sini dapat progress bar. Namun kita belum dapat bisa melakukan rating dari suatu jasa karena jasa tersebut belum selesai pekerjaannya. Nah, melihat tracking order juga pembayaran yang telah dilakukan. Menunya saja ini. Nah, ketika 100%, maka kita dapat memasukkan berapa bintang menurut kita jasa yang telah dilakukan oleh tukang tersebut. Maka akan masuk ke complete order. Lalu selanjutnya ada fitur voucher. Di sini menampilkan voucher yang ada. Lalu jika tidak mempunyai voucher akan berikan suatu notifikasi kalau Anda belum memiliki voucher saat ini. Fitur terakhir yaitu fitur menu profile. Di sini kita dapat melihat akun kita, dapat mengedit akun kita, memasukkan identitas, juga alamat yang kita akan tuju. Lalu masukkan kode voucher, contohnya saja ini, dan kita jika ada akan klik tambahkan dan masuk ke menu voucher. Lalu pusat bantuan ini di mana kita dapat melihat pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh pengguna sebelumnya, dan rata-rata pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dapat dilihat di sini. Namun jika pertanyaan itu kita belum dapat temukan, kita dapat menghubungi customer service dengan chatting dengan customer service, bisa juga masukkan attachment dan melakukan video call dengan customer service. Nah, ini akhir dari project atau prototype dari Akang. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata selama saya mempresentasikan project OAS desain antarmuka pengguna ini. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, atau